kita yakni Tari Sekar Jagat yang dibawakan oleh IPS Tari SDKIP Suar Banten.
lain. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin kami mohon untuk tetap berdiri. Acara akan dilanjutkan dengan doa. Kepada petugas dipersilakan. Doa. Oh Swastiastu. Oh Arigato. Oh yang itu Tuhan yang sungguh, kami memujamu sebagai Tuhan. Kami, tuntunlah kami mengikuti jalan yang benar, seperti jalannya matahari terbenam. Bimbinglah kami dari yang tidak benar menuju yang benar. Bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang terang, sehingga kami terhindar dari tingkah laku yang tidak benar. Oh Hyang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, hanya kepadamu lah kami memanjatkan doa dan memohon anugerah. Berikanlah kami keselamatan, lindungilah kami dari hal-hal yang tidak baik. Bebaskanlah kami dari segala rencana, sehingga kami dapat mencapai tujuan. Oh Hyang Widi, Tuhan yang Maha Pemaaf, ampunilah kami, ampunilah segala kekeliruan kami, dan bebaskanlah kami dari segala dosa. Om Santi, 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 Om. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yakni saran dari Ketua Yayasan Tresna Adi Mandiri. Pada Bapak dipersilakan.
Oh, Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Pembina Yayasan Kresna Adi Mandiri beserta jajarannya, pengurus yayasan yang saya hormati, Ketua SDKUP Suarwati yang saya hormati beserta sivitas akademika, para dosen semuanya yang juga saya hormati, dan SDKUP Suarwati. Terima kasih karena sudah bisa bersemangat di Natalis yang ke-11 pada hari ini. Mungkin ini sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya. Sampai saat ini kita bisa berada di tempat ini dalam situasi yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena kita selalu dikurniai oleh Ibu Sang Yang Biasa, Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun di tengah-tengah COVID ya, 19 ini, saya percaya bahwa tidak mungkin kita akan menunda sesuatu atau COVID sebagai dasar atau alasan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Saya berharap COVID ini sebagai motivasi untuk kita bekerja dengan baik, dan hal itu juga kita sudah buktikan pada hari ini, tepatnya 11 tahun yang lalu. Saya masih dengar betul, saya wahai Jakarta ini bukan satu dosen tahu itu, datang ke rumah saya kasih tahu belum Indonesia. Saya luar biasa itu, setiap minggu pulang balik Jakarta Bali ya, berharap agar SDKUP ini bisa tumbuh. Akhirnya apa? Ya, akhirnya berkat Ibu Sang Yang Biasa, SDKUP ini bisa kita realisasikan sampai saat ini. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Oleh karena itu, ulang tahun ini wajib kita lakukan. Karena apa? Karena ini adalah rasa bersyukur, penghormatan, yang sekaligus mengevaluasi kinerja kita selama 11 tahun ya. Kita anggap di 11 tahun yang mungkin apa yang sudah pernah kita kerjakan, yang belum, dan yang tertinggal, ya, sehingga kedepannya itu sebagai acuan. Karena ini sejarah, ya, siapapun yang lupa akan sejarah akan kena kutukan sejarah. Nah, itu yang mungkin saya sampaikan. Kemudian yang lain, karena ini saya berharap bukan evaluasi dari kami selaku penyelenggara, kedepannya kami menginginkan evaluasi diri. Ialah Bapak Ibu sekalian, ya, mengevaluasi dirinya, sehingga sebagai pertanggungjawabannya itu adalah sebagai manajemen operasional yang terdiri adalah ketua. Ya, itu yang kami harapkan. Kemudian kita melihat dari 2011 itu prestasi-prestasi yang sudah kita rasakan, yang kita banggakan itu selama 4 tahun itu sudah bisa kita mengembangkan sehingga turunnya itu PGSD Prof. Studi itu baru 4 tahun. Kemudian dari 4 tahun itu sudah terakreditasi, ya. Dan yang terakhir tahun 2020 yang kita sudah, ya, mencapai sesuatu yang cukup dan berdasar sebagai syarat, ya, anak kita, mahasiswa kita, dan sekalian menjadi suatu kepercayaan dari masyarakat bahwa PGSD telah terakreditasi dengan peringkat B. Nah, itu yang kebanggaan. Ya, kemudian yang lain, saya mohon Bapak Ibu sekalian, ya, mohon doa perubahan bentuk SDKUP ini segera turun, ya, sehingga tidak terlalu lama kita sudah melakukan suatu perubahan, ya, secara besar-besaran.
STKIP itu menjadi disibel. Nah ini yang kami mohon bantuannya, mohon doanya. Ya bagaimanapun juga, apapun yang kita lakukan, keberhasilan apapun yang kita peroleh saat ini, itu tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri. Semua itu adalah berkat Bapak Ibu dari tingkat tertinggi sampai paling bawah. Maka mungkin saat ini ya, kita kedatangan tim IT dari Denpasar. Terima kasih Pak Paden yang sudah meluang waktunya, karena beliau juga sebagai PNS ya, karena niat beliau ya, dalam dunia pendidikan ini, sehingga beliau menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini. Kemudian yang lain, saya sangat percaya sekali. Karena apa? Karena sekali lagi, yang sampai pandemi ini yang menjadi alasan untuk kita tidak berprestasi. Mari kita bersama-sama ya bermimpi setinggi langit. Ya, saya mengutip ya pendapatnya Pak Prof. itu. Mari kita ya, bermimpi setinggi-tingginya. Kalau kita jatuh paling-paling di awan, ya tidak sampai jatuh. Ya, kalau kita hidup tidak bermimpi, berarti kita tidak akan menemukan sesuatu yang beda. Karena sekarang apa? Karena kita juga sampai prestasi tersebut juga prestasi yang didapatkan oleh teman-teman yang dosen ya semuanya itu, yaitu bidang pendidikan dan pengabdian, boleh dilakukan dari tahun ke tahun meningkat. Tapi tidak bisa diam sampai di sini, karena memang ke depan ini pendidikan dan pengabdian itu menjadi tujuan utama dalam memajukan suatu perguruan tinggi. Kemudian yang lain, mungkin 75% dosen kita sudah sertifikasi. Yang belum, tolong segera bergegas. Ya, karena ini di samping untuk kesejahteraan para dosen, ya juga paling tidak ini menjadi penentu di dalam keberlanjutan perguruan tinggi ini. Karena kemarin juga banyak sekali itu ya yang belum akreditasi, yang belum ada syarat akreditasi, yang belum itu asisten aktif belum, karena apa dan sebagainya, tapi belum sudah di backup oleh persyaratan-persyaratan yang lain. Bapak Ibu sekalian, kita tidak terasa lagi, karena kalau andekan ini ya manusia yang baru berumur ya 11 tahun itu saya kira baru kelas 4 SD ya, kelas SD, tapi kita bisa mengajarkan dengan yang lain-lain. Ini suatu hal yang luar biasa. Oleh karena itu saya minta dari Pak Ketua tolong evaluasi, karena kita yang saat ini adalah status yang kita perlu, bukan hanya kita berprestasi, karena status kita sebagai dosen yang belum S2 yang belum S3, tolong nanti di tahun 2021 kita jelas dalam apa kita lakukan agar ya teman-teman yang masih S2 sudah bisa berkerja lebih tinggi. Itu. Kemudian mungkin ada yang dari luar, ya, mungkin teman dari SMA yang hadir ya saat ini. Ya, tolong bisa luaskan bahwa ini di STKIP itu sudah akreditasi. Ya, akreditasi B, karena ini juga menjadi persoalan-persoalan di masyarakat bahwa apa yang boleh sana akreditasinya belum gitu. Tapi saya katakan bahwa semua ruang studi yang ada di STKIP ini sudah terakreditasi B. Sehingga alumninya tidak usah khawatir nanti ya secara formal pemerintah sudah mengisyaratkan bahwa yang boleh melamar adalah yang terakreditasi B. Saudara, saya berharap tahun 2020 ini perguruan
pendidikan, terutama berkaitan dengan kemajuan sekolah ini, kampus ini, ya, sehingga kita bisa berbuat ya, terhadap apapun yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, yang paling penting ada dua hal. Yang pertama adalah komunikasi. Kita komunikasi itu, apalagi sekarang itu zamannya zaman IT, siapa yang bisa melakukan IT itulah yang berhasil, ya, yang berprestasi nantinya. Itu dalam hal komunikasi. Kemudian kolaborasi itu juga sangat penting. Bukan hanya kerjasama itu tidak internal, yang saya harapkan adalah kerjasama di luar, baik itu swasta, pemerintah, dan pengusaha. Jadi kita sudah melaksanakan saat ini yaitu kampus merdeka, ya Pak ya, kampus merdeka. Sehingga ini kita sudah mengikuti, kalau bisa ada kaitan kampus merdeka itu, ya, nanti ya kita semester itu harus boleh kuliahnya di luar, istilahnya magang, ya, magang, ya mungkin di pusat karena ini sifatnya pendidikan, ya mungkin magangnya di sekolah-sekolah dan sebagainya. Karena itu berkaitan dengan yang namanya kampus merdeka. Kita tidak terbelenggu pada proses belajar saja, tapi bagaimana kita bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Karena hidupnya seseorang itu adalah dari masyarakat. Sehingga ilmu yang kita dapatkan itu bisa diimplementasikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, karena ini sudah dan pagi kita sudah menyanyikan nama Indonesia ini sudah 3 kali, kita berdoa 3 kali, jadi terbukti itu sudah ya kita jalankan itu 3 hal. Nah, sehingga waktu suasana juga panas sekali, ya, sehingga dengan kita juga mengganggu kegiatan, tapi walaupun kegiatan dia salah itu sebelah sini sederhana, tetapi jangan dilihat sederhananya, tapi penghargaan, penghayatan, kemudian rasa bersyukur sekali lagi, ya, dan sekaligus mengevaluasi. Jadi siapa sendiri yang mengevaluasi sekali lagi apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum, ya, sehingga ke depannya bisa dilanjutkan. Bagi yang belum, tolong nanti semuanya dilanjutkan. Ya, saya lihat itu kebersamaan sudah bagus, ya, dari dosen, mahasiswa, band itu ya, dari awal semua sudah bagus, tapi yang belum sekarang itu tingkatnya dari satu, ya, karena bisa saja itu kedua punya kegunaan. Kalau memang dalam verifikasi itu bisa tanda tangan, bisa tidak, bisa cair, bisa tidak. Kalau memang itu tidak lama kurang lebih tidak mau dilaksanakan. Ya. Dan yang terakhir mungkin ada yang dari Pak BPD yang hadir, saya ucapkan ya, selamat datang. Kemudian pendamping dari anak-anak yang kemarin lolos ya, Thomas, mungkin ada pendampingnya. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir, karena inilah mari kita tingkatkan kerjasama kita dan terutama di SMA SMA, karena wilayah timur masih tetap dapat kita kuasai dalam artian apa gitu, karena wilayah timur belum ada provinsi yang mengasuh provinsi sesuai dengan apa yang kita miliki. Saya kira itu sebelum saya akhiri, saya ucapkan selamat ya, di Natalis ulang tahun yang 11. Semoga SDKIP Suara Bali ini ya selalu di hati Bapak Ibu sekalian, selalu di hati masyarakat ya, ke depannya, sehingga SDKIP merupakan satu-satunya pilihan untuk meningkatkan karir, yaitu suara manusia kemudian lebih tinggi. Secara itu dan akhirnya saya tutup dengan Sandi Om Sandi Om.
Demikian tadi sambutan dari Ketua Yayasan Kresna Adi Mandiri. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua SDKIP Suarbani. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama saya awali dengan pengajaran Swastiastu. Hormat Bapak Ketua Yayasan Kresna Adi Mandiri yang merupakan badan penyelenggara SDKIP Suarbani. Yang saya hormati pengawas yayasan Bapak Agus juga sudah diberikan kesempatan hari ini. Dan organ yayasan yang lainnya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu guru pendamping lomba yang diadakan oleh BEM dalam rangka Desnatalis SDKIP Suarbani yang saya hormati, adik-adik peserta yang pada kesempatan hari ini diundang untuk menerima apresiasi penghargaan dari SDKIP Suarbani atas prestasi yang telah diperoleh. Para wakil ketua di SDKIP Suarbani yang saya hormati, kemudian para prodi yang saya hormati, Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dan berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini untuk kita merayakan Desnatalis SDKIP Suarbani yang 11. Adik-adik mahasiswa, utamanya BEM SDKIP Suarbani yang sudah menyiapkan kegiatan dari jauh-jauh hari sampai hari ini yang saya banggakan. Kemudian lainnya adalah mahasiswa SDKIP Suarbani yang saya banggakan. Pertama-tama Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur akhirnya kegiatan puncak Desnatalis SDKIP Suarbani kami bisa selenggarakan serangkaian sebenarnya dengan acara yudisium di tahun akademik 2020-2021. Nah, ini tidak lepas dari memang kita sedang mengalami wabah pandemi COVID-19 yang memang sampai saat ini masih kalau di Bali khususnya di pendidikan itu masih berada di zona, belum ada di zona hijau, ada yang di orange maupun ada yang merah, sehingga kita memang tidak bisa melakukan aktivitas pendidikan seperti sedia kala. Nah, untuk itu juga SDKIP Bali mengalami beberapa kendala, sehingga ada beberapa molornya waktu, terutama terkait dengan Desnatalis. Nah, sehingga pada hari ini bisa kita laksanakan Desnatalis yang ke-11 di SDKIP Suarbani. Nah, Bapak Ibu, utamanya adalah seluruh aktivitas akademika SDKIP Suarbani, itu pula Bapak Ibu pendamping dan adik-adik siswa yang merupakan bagian dari masyarakat. Pada kesempatan hari ini memang saya sengaja ada beberapa slide yang sudah siapkan. Kami akan melaporkan terkait dengan bagaimana sebenarnya SDKIP Suarbani pada tahun 2020, karena ada beberapa hal yang memang kemajuan yang cukup signifikan yang kami alami, tentunya nanti akan bermanfaat bagi aktivitas akademika dan juga nanti akan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya selaku ketua mewakili seluruh pimpinan dan mewakili seluruh pejabat struktural di SDKIP Suarbani akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan target capaian dari SDKIP Suarbani tahun 2020. Nah, operator bisa dilanjutkan dulu slide-nya ya. Bapak Ibu, saya akan awali slide
itu tentang visi STKIP Suwardi. Saya yakin di antara kita ada yang sudah lupa tentang visi kita. Nah, utamanya sivitas akademika. Bapak Ibu, salah satu indikator agar akreditasi perguruan tinggi itu bagus adalah seluruh sivitas akademika maupun masyarakat di lingkungan kampus itu harus memahami tentang visi dari perguruan tinggi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini visi kita yang memang capaiannya adalah di tahun 2021 itu sudah berakhir. Nanti bisa saya sampaikan apa yang akan terjadi di tahun depan untuk STKIP Suwardi. Visi kita adalah mewujudkan sekolah tinggi perguruan STKIP Suwardi jadi lembaga pendidikan tinggi unggulan. Ini ada Bapak Ibu, kita targetnya di 2021 adalah unggulan. Unggulan tenaga pendidikan pada tahun 2021. Jadi tahun depan adalah batas waktu atau limit waktu kita untuk mencapai target kita sebagai unggulan dalam bidang tenaga pendidikan. Nah, dalam hal ini unggulan yang dimaksud adalah kita bisa memiliki lulusan yang berdaya saing tinggi. Jadi Bapak Ibu, daya saing tinggi ini dimaksud adalah kita mampu bersaing secara nasional. Nah, secara nasional di dalam bidang tenaga pendidikan, baik tenaga pendidikannya maupun pendidiknya. Dan di dalam hal ini adalah kita bisa melakukan penelitian di masyarakat. Nah, Bapak Ibu, banyak indikator di tahun 2020 yang sudah kita capai dari sini. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, jadi ada 4 visi Bapak Ibu, mungkin ini nggak bisa dibaca ya karena terlalu kecil. Pada intinya kita melaksanakan tridharma Bapak Ibu untuk mencapai kita bisa mencapai target unggulan di bidang tenaga pendidikan di tahun 2021 melalui implementasi tridharma perguruan tinggi. Nah, implementasi perguruan tinggi itu Bapak Ibu dapat saya jelaskan itu terdiri atas pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu yang kita laksanakan. Bisa dilanjutkan di slide-nya berikutnya. Nah, ini adalah visi kita Bapak Ibu. Dan saya yakin kemarin ketika ditanya di akreditasi seluruh sivitas akademika memahami ini, dan kita juga sering setiap tahun ada survei hampir 100% dosen memahami. Hanya mahasiswa baru tercapai 75%. Masyarakat itu baru tercapai 60% dari pemahaman terhadap visi dan misi STKIP Suwardi. Dan yang sangat menggembirakan adalah dosen-dosen kita itu 100% memahami visi dan misi kita. Nah, ini sangat penting karena nanti akan berimplementasi terhadap tridharma yang kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, di tahun 2020 apa yang telah kita capai dari berbagai kegiatan yang telah kita lakukan. Nah, di sini sudah kami ringkas di bidang pendidikan. Nah, yang kita di bidang pendidikan, begitu juga dengan masyarakat. Nanti mungkin adik-adik yang mau sini, apa sih yang sudah kami lakukan? Pada tahun 2020, STKIP Suwardi Bapak Ibu menargetkan akan melaksanakan pembelajaran online. Itu targetnya adalah di tahun 2020 sudah terlaksana. Nah, berhubung ada pandemi COVID-19, jadi ini seperti gayung bersambut. Jadi karena situasi, akhirnya kami seluruh sivitas akademika di STKIP Suwardi mengupayakan akhirnya kita bisa melaksanakan pembelajaran daring. Jadi selama pandemi sekarang pembelajaran masih dilaksanakan secara daring, dan itu juga sudah sangat bagus kita implementasikan Bapak Ibu. Nah, ini juga merupakan implementasi dari himbauan yang diberikan dari Kemendikbud. Jadi di perguruan tinggi itu sebisa mungkin harus melaksanakan pembelajaran daring, kecuali untuk mata kuliah yang berkaitan dengan praktik.
itu masih bisa dikatakan masa pandemi. Baik, kemudian Bapak Ibu, target kita sebenarnya di tahun 2020 adalah meningkatkan jumlah mahasiswa itu targetnya 15% dari tahun kemarin. Nah, tetapi sedang kita laksanakan berbagai upaya promosi dan sebagainya, peningkatan mahasiswa itu 100% Bapak Ibu. Jadi sekarang itu hampir 140 akan mencapai penerimaan mahasiswa baru di tahun akademik di 2020-2021. Ini sangat menggembirakan buat kita Bapak Ibu, karena dengan jumlah mahasiswa yang bertambah, nanti kita akan bisa melaksanakan program Merdeka Belajar. Nanti yang jelaskan Merdeka Belajar itu bagaimana. Baik, kemudian Bapak Ibu, target kita buku ajar di pendidikan juga dosen sampai seluruhnya memiliki paling tidak ada modul yang walaupun belum buku ajar yang SBM, tapi ada beberapa dosen-dosen yang sudah beli SBM. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah tanpa ragu-ragu lagi mempublikasikan karyanya melalui buku ajar yang beli SBM. Jadi ini sangat penting buat kita karena ini adalah untuk mendongkrak peringkat kita di secara nasional. Kemudian Bapak Ibu, di SKM Victor Bangli sudah ada standar mutu untuk kegiatan pendidikan di sebelah sana. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu di pendidikan. Kita sudah mengajukan prodi S1 sistem informasi. Ini berkaitan juga dengan tadi Bapak Kementerian sudah menyampaikan SKM Victor Bangli sudah melaksanakan pengajuan perubahan bentuk dan itu pun sudah divisitasi dan sekarang tinggal di 10% proses, dan kalau SI-nya ini memang sudah direkomendasi. Jadi tinggal menunggu SK turun, nanti SDKM Surabaya akan berubah bentuk dan memiliki program studi baru yang namanya sistem informasi. Jadi adik-adik nanti mungkin yang masih SMA, biasanya kalau kuliah tentang teknologi, informatika, sistem informasi itu harus lari ke Denpasar, lari ke Singaraja, bahkan ada yang ke Jawa, ke Yogyakarta. Sekarang tahun depan STM Victor Bangli dengan perubahan bentuknya akan menghadirkan atau menawarkan program studi sistem informasi. Jadi ini informasi kalau sekarang di dunia kerja ini yang paling laris untuk sedang dicari karena semua berbasis jaringan dan online. Jadi ini Bapak Ibu capek kita di bidang pendidikan, jadi kita harus berbangga dengan capaian ini. Tetapi tahun depan kita tidak boleh nakal lagi, karena seperti penerimaan mahasiswa baru sekarang 100%, tahun depan targetnya kalau bisa ini harus 100% lagi meningkat dari tahun sekarang juga dari tahun sebelumnya. Nah ini tantangan buat kita sekaligus bentuk semangat kita untuk meningkatkan kualitas siswa di bidang pendidikan. Baik, misalkan di bidang penelitian Bapak Ibu, ini kita tahun 2020 tetap menerima hibah penelitian. Itu sebanyak sekitar 5 judul ya, 5 judul penelitian. Tapi menurun dari tahun sebelumnya yang sempat kita dapat sampai 10 penelitian. Nah ini memang ada penurunan, hanya saja yang membahagiakan adalah Bapak Ibu di profil Sintanya kita lihat banyak sekali dosen yang indeks Sintanya itu bagus sekali. Jadi citasinya banyak, jumlah publikasinya banyak Bapak Ibu, sehingga itu meningkatkan ternyata peringkat perguruan tinggi kita. Nah jadi ke depan Bapak Ibu yang rajin menulis, rajin meneliti, artinya banyak banget ya, apalagi yang sudah sertifikasi harus tetap dipertahankan, bahkan genjot lagi agar bisa yang ke internasional. Jadi kita menunggu yang internasional. Yang internasional paling kita baru berani di seminar internasional, belum bisa ke internasional yang beredukasi. Nah ini penting juga untuk kita. Bapak Ibu guru, ini penting juga di STM Victor Bangli. Biasanya banyak yang menyebabkan perlu publikasi yang ke-3D, ke-4A, 4A, ke-4B, 4B, 4C, dan seterusnya itu perlu publikasi. Di STM Victor Bangli itu ada 3 Bapak Ibu yang bisa dimanfaatkan.
ada jurnal pendidikan secara umum, ada jurnal pendidikan yang khusus di pendidikan bahasa dasar Indonesia, ada jurnal di pendidikan guru sekolah dasar yang khusus untuk guru-guru SD. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh bapak ibu guru yang akan nanti naik pangkat, bisa difasilitasi. Dan di tahun 2020 kami juga menyetop publikasi yang dilakukan oleh dosen di jurnal kita, karena ini berdampak baik terhadap profil dosen. Nah, target kita Bapak Ibu itu ada jurnal 4 di tahun 2020. Nah, yang belum kesampaian di 2020 adalah SDKIP Suar Bangli belum memiliki jurnal pengabdian kepada masyarakat. Nah, padahal ini sangat penting. Jika nanti Bapak Ibu nanti yang akan mengisi pos di penelitian dan pengabdian masyarakat, target ke depan adalah ini realisasikan jurnal pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu target kita ke depan. Kemudian yang meningkat adalah Bapak Ibu banyak yang sudah publikasi di jurnal terakreditasi SINTA. Bahkan ada yang SINTA 2 ya, 2 apa 3 ya kalau nggak salah. Itu sudah ada yang kedua, ketiga. Padahal kita dengan gabung tertinggi adalah lektor cukup di SINTA 6 atau 5, tetapi teman-teman sudah ada yang mampu ke 3 sampai 4. Jadi membahagiakan buat SDKIP Suar Bangli. Jadi teman-teman yang belum punya silahkan nanti di. Kemudian sudah ada juga aplikasi jurnal internasional walaupun belum berregistrasi. Jadi nanti bisa diakses. Nah, yang Bapak Ibu yang lainnya juga tahun 2020 kita sudah bisa menyelenggarakan seminar nasional. Jadi ini memang target kita di 2020 pelaksanaan seminar nasional. Nah, ini belum selesai Bapak Ibu mungkin nanti yang memerlukan kita melaksanakan seminar nasional itu tanggal 25 November 2020. Sampai saat ini masih bisa menerima abstrak maupun tulisan dari Bapak Ibu guru. Itu berkaitan dengan pendidikan. Kalau ada Bapak Ibu guru pendamping yang kiranya mau mempublikasikan, bisa dengan seminar seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu di penelitian prestasi kita tentu ini akan menjadi dasar untuk desain kita di bawah. Baik Bapak Ibu, ini pengabdian masyarakat, kita sering melakukan program kemitraan masyarakat. Jadi tahun 2020 sayangnya tidak ada yang mendapatkan, tapi sekarang sudah mengajukan proposal. Yang kemarin itu ada 5 proposal. Kalau tahun sebelumnya kita bisa membantu sekolah dasar melalui program kemitraan masyarakat. Jadi kita bisa membantu pengembangan sekolah dasar. Kemudian kita sudah melaksanakan KKN pendidikan terpadu, jadi ini sudah kita laksanakan. Jadi pengabdian itu yang realisasinya 2020. Nah, ini untuk mahasiswa realisasinya adalah sudah ada transfer ikatan alumni kita. Jadi Bapak Ibu beberapa alumni sudah ikut dalam mendukung pelatihan SDKIP Suar Bangli. Salah satu contohnya adalah akreditasi Bapak Ibu. Jadi salah satu indikator yang menyebabkan kita kemarin mendapat akreditasi baik dari PGSD adalah karena 100% dari lulusan PGSD itu sudah bekerja sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, setelah ditanya dikonfirmasi oleh asesor, itu jawab memang benar seperti itu. Jadi ini salah satu indikator bahwa ikatan alumni itu sangat penting bagi kami di SDKIP Suar Bangli. Kebetulan perwakilan dari ikatan alumni juga hadir pada kesempatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak terkait dengan kontribusinya terhadap SDKIP Suar Bangli, terutama dalam hal akreditasi. Kemudian ya ini jumlah mahasiswa kita bertambah 100%. Kemudian kalau kita analisis dari segi kemampuannya itu berada di level yang bagus gitu ya untuk kita kembangkan. Jadi input mahasiswa tahun ini itu cukup bagus ketika kemampuan akademik. Jadi nanti itu akan kita kembangkan dan nanti mudah-mudahan kemahasiswaan dengan input yang bagus nanti bisa menghasilkan banyak prestasi untuk SDKIP Suar Bangli. Ini tantangan nanti ke depan untuk mahasiswa. Lebih lanjut dalam kelembagaan Bapak Ibu,
seperti tadi sudah sampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan, tahun 2020 kita sudah mengajukan surat bentuk STKIP Suwarbangi menjadi Institut Teknologi dan Pendidikan Mahakadea Bali. Nah, itu sudah direkomendasi dan sedang direview. Jadi yang bilang tadi 10% lah proses telah selesai, 90%. Nah, jadi tahun depan kita mungkin ada STKIP yang terakhir, gitu ya. Udah review STKIP yang terakhir kemungkinan dan wisuda STKIP Suwarbangi yang terakhir kemungkinan. Jadi ini spesial buat kita karena STKIP Suwarbangi akan jadi kenangan dan kita akan ubah menjadi yang lebih baru dengan itu. Nah, 2020 peringkat kita itu berada di 577 nasional. Perlu saya sampaikan, di Indonesia itu ada perguruan tinggi sekitar 4.500 perguruan tinggi. Jadi kita berada di level 577. Tapi ini belum mencapai target kita. Target kita itu berada di bawah 500 sebenarnya, sehingga kita bisa menaikkan grade. Tetapi dengan peringkat ini kita berada di 577. Jadi kalau di Bali itu ada 63 kalau nggak salah perguruan tinggi, kita berada di urutan 21 di Bali. Dengan universitas di situ kita sebelah ini berada di urutan 21. Jadi di nasional itu 577 dan ini sangat bagus. Kalau kita di level klaster binaan sebenarnya, tapi klaster binaan yang ranking 1 gitu. Jadi di klaster ranking 1 sudah mau ke nanti klaster media. Jadi lagi sedikit saja kita bisa ke klaster media. Karena ini ada 77 ya, peringkatnya. Kalau bisa 499 kita sudah ada di klaster media. Nah, mungkin nanti 2021 ini target kita bisa ke klaster media. Itu dengan dukungan Bapak Ibu semua. Baik, nah ini juga yang sangat membahagiakan. Di tahun 2020 semua program studi terakreditasi dengan peringkat B, Bapak. Dan ini peringkat akreditasi lama. Kalau peringkat akreditasi yang baru, B itu adalah amat baik. Jadi di STKIP Suwarbangi itu sudah peringkat B semua program studi dan sudah baik kalau berkaitan ke peringkat yang baru. Jadi seperti Bapak Presiden sampaikan, tidak ada lagi. Jadi yang kita teman-teman seluruh peserta negara, kemudian Bapak Ibu sebagai masyarakat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa seluruh program studi di STKIP Suwarbangi sudah terakreditasi dengan nilai baik. Jadi baik itu sudah ya kita setara dengan yang lainnya gitu ya. Karena kemarin kan kita tidak terakreditasi. Nah, ini yang di 2020 seluruh program studi terakreditasi dengan kategori atau peringkat baik. Nanti Bapak Ibu yang sebagai guru-guru nanti ada yang mau melanjutkan ke sini, terutamanya banyak yang dari guru SD itu mau melanjutkan ke sarjana pendidikan guru sekolah dasar. Kalau masih ragu-ragu karena dibilang tidak terakreditasi. Tapi kalau apa namanya yang kita informasikan itu bisa dikonfirmasi atau dicek di website dari Bank BT. Silahkan dicek di website Bank BT, cari STKIP Suwarbangi, cari program studi. Sana akan kelihatan nomor SK dan peringkat yang dimiliki masing-masing program studi. Jadi kita dengan akreditasi baik ini sudah tidak ada lagi hambatan sebenarnya untuk melaksanakan pelayanan pendidikan yang minimal baik. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan kelembagaan. Jadi tahun 2020 itulah yang jadi Bapak Ibu itu prestasi yang bisa capai di tahun 2020. Nah, selanjutnya Bapak Ibu apa yang akan terjadi di tahun 2021? Nah, ini juga menjadi kerja keras kita bersama Bapak Ibu. Kita sudah didukung sangat penuh oleh yayasan. Jadi sekarang aktivitas akademika semua, utamanya pejabat struktural dan dosen-dosen, ayo kita bahu-membahu. Dan ya nanti siapa tahu di akhir tahun sudah keluar SK perubahan bentuk, 2021 kita sudah benar-benar berubah.
Nah, yang perlu saya sampaikan terkait Merdeka Belajar Bapak Ibu di tahun 2021 adalah kompetisi itu akan dilakukan untuk semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, seperti kalau di sepak bola itu ada Liga 1, Liga 2, Liga 3. Nah, Liga 3 itu paling bawah. Nanti di perguruan tinggi juga akan ada Liga 1, Liga 2, Liga 3. Nah, dengan peringkat kita di 577 Bapak Ibu, 2021 kita akan mengawali Liga 3. Nanti bagaimana caranya kita di Liga 3 itu ada setiap tahun uang 500 juta yang bisa kita akses. Kalau di Liga 2 itu sekitar ada 1 sampai 2 kan. Kalau di Liga 1 itu lebih dari itu. Nah, jadi untuk pengembangan institusi kita bisa mengakses barang-barang dari Kemendikbud di Liga 3 itu sampai 500 juta. Nah, nanti 500 juta uang itu akan digunakan pengembangan sehingga kita naik ke Liga 2. Atau yang ada di Liga 3 kalau di sepak bola itu ada degradasi. Nanti ada perguruan tinggi yang degradasi. Kalau dulu hanya peringkat, nanti akan ada dia terdegradasi ke Liga 3. Kalau kita sudah di Liga 3 harus bisa ke Liga 2 atau Liga 1. Nah, mungkin kita ke Liga 4 karena tidak ada. Jadi dari Liga 3 kita bisa ke Liga 2. Nah, itu tantangan kita Bapak Ibu, penuh dengan kompetisi. Ya. Jadi yang kompetisinya juga sangat bermanfaat buat kita. Olehnya melalui hibah dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu untuk 2021. Semoga apa yang kita capai di 2020 bisa kita maknai, bisa kita evaluasi, kemudian bisa kita tindak lanjuti sehingga kita bisa merencanakan dengan baik. Kalau nanti berubah menjadi institut, itu akan terimplementasi dalam visi dan misi dari institut. Kemudian akan terrealisasi dalam tujuan dan strategi pencapaian visi kita. Jadi Bapak Ibu semua mohon dukungannya, karena kalau dari yayasan kita sudah sangat support sampai perubahan untuk sekarang sudah ada lagi sedikit akan dikeluarkan izin operasionalnya. Kemudian ditambah program studi. Kemudian kita juga mencoba mengakses Kementerian Agama untuk memberikan program studi yang diminati oleh masyarakat, terutama yang ada di Bangli dan Bangli Wilayah Timur. Jadi ini semua kita sudah berproses dengan dukungan yayasan yang sangat support. Nah, sekarang adalah teman juga sudah mendukung kita semua. Nah, sekarang tinggal berdoa Bapak Ibu. Sekarang tinggal berdoa, semoga doanya cukup kuat di tahun 2020 kita bisa merealisasikan semua yang kita cita-citakan di 2020. Nanti ketika doa target kita tercapai di 2020, tentu tantangannya adalah di 2021 harus bisa menjaga itu dan mengembangkannya itu. Sehingga STKIP Suarbang seperti tadi di tahun 2021 memang benar-benar menjadi perguruan tinggi unggulan bukan lagi di Bali tapi di lingkup nasional. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai laporan di kegiatan ini. Semoga STKIP Suarbang, harapan kami STKIP kalau saya sendiri STKIP Suarbang berhenti di sini. Karena tahun depan sudah menjadi institut. Jadi kita kalau berharap kan ulang tahun panjang umur kan ya. Kalau kita sekarang nggak berharap panjang umur, cuma diubah bentuknya menjadi institut. Jadi STKIP Suarbang adalah baseline dari institut yang ke depan. Jadi semoga ke depan benar-benar bisa kita realisasikan dengan baik. Dan untuk kepada Bapak Ibu pendamping maupun adik yang mewakili masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Bangli maupun di wilayah Bali Timur, jadi kami mohon bantuan untuk menyebarkan informasi ini bahwa di Kabupaten Bangli ada kampus yang sudah terakreditasi dengan baik, memiliki 3 program studi sampai saat ini, dan di tahun 2021 sudah akan berbentuk menjadi institut dan penambahan beberapa program studi. Jadi tidak perlu khawatir lagi kuliah di STKIP Suarbang. Dan terakhir yang sangat membanggakan adalah ada beberapa alumni yang melapor ke kita. Mereka itu lulus CPNS di tahun 2019 yang pengumumannya baru tahun 2020. Jadi itu membuktikan bahwa lulusan
kita SDKP Suar Bangli itu sudah sangat bisa bersaing di tingkat nasional. Buktinya mereka bisa lulus di Bali, mereka bisa lulus bersaing di Lombok dan di tempat-tempat lain, sehingga mereka menjadi CPNS. Itu membuktikan bahwa kualitas lulusan kita memang sesuai dengan peringkat akreditasi kita, yaitu Pak. Jadi bisa bersaing di mana saja. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa merefleksi diri kita, bisa mengevaluasi, dan tentunya setelah itu bisa kita tindaklanjuti untuk mencanangkan program-program berikutnya di tahun 2021. Semoga dengan Dekatalis yang ke-11 ini SDKP Suar Bangli bisa berjaya nanti ke depan dengan berbagai perubahan yang sudah kita canangkan. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan, dan saya tutup dengan moral. Om Santi Om. Kami mohon untuk Bapak Ketua agar tetap berada di depan, karena acara akan dilanjutkan dengan penyerahan akreditasi program studi oleh masing-masing ketua program studi kepada Bapak Ketua SDKP Suar Bangli. Kepada masing-masing ketua program studi kami persilakan. Pertama, dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Yang terakhir dilanjutkan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya dilanjutkan dengan pilihan penghargaan kepada dosen. Pertama, Lohade Dwi Widayanti SPD MPD sebagai dosen berprestasi dalam bidang akademik. Diputu Eni Astuti SPD MPD sebagai dosen berprestasi dalam bidang penelitian. Yoyan Sri Damayanti SPD MPD sebagai dosen berprestasi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Inyoman Sudirman SPD MPD sebagai dosen terkomponen. Kepada Bapak Ibu dosen yang disebutkan, silakan untuk maju ke depan. Untuk penyerahan penghargaan diserahkan oleh Bapak Ketua SDKP Suar Bangli. Pada Bapak dipersilakan.
Lanjutkan dengan sesi proklamasi. Pada Bapak Ketua dimohon untuk tetap di panggung. Dilanjutkan dengan penghargaan kepada dosen atas nama Inas Lecture SPD MPD sebagai Inspiring Lecturer. Desa Putu Anom Jawati SPD MPD sebagai Responsive Lecturer. Ibu Suardana SPD MPD sebagai Related Lecturer. Pate Agus Anjaya SPD MPD sebagai Respected Lecturer. Putu Beni Bagina SPD MPD sebagai Dosen Teladan. Nimade Ayu Purnami SPD MPD sebagai Caring Lecturer. Kepada Bapak Ibu dosen yang dipanggil, dipersilakan untuk maju ke depan. Mohon pada Bapak Ketua Yayasan Kresna Animasi untuk mendampingi penyerahan penghargaan di depan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kita persilakan untuk kembali ke tempat. Kita ucapkan selamat sekali lagi untuk Bapak Ibu dosen yang telah menerima penghargaan. Acara dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada mahasiswa. Yang pertama, Wismayanti sebagai mahasiswa peraih IPK tertinggi pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester genap tahun akademik 2019-2020. Nimade Cynthia Dewi sebagai mahasiswa peraih IPK tertinggi pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester genap tahun 2019-2020. Nilo Putu Yuni Asari Dewi sebagai mahasiswa peraih IPK tertinggi pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester genap tahun akademik 2019-2020. Kami mohon kepada mahasiswa untuk
ke depan. Saya panggil kembali Ibu Ismayanti, Nimade Cynthia Dewi, Nilo Putu Yuni Astari Dewi. Penghargaan akan diserahkan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Lanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Penghargaan dilanjutkan dari Bandung Febriana Subaga sebagai Ketua BEM STKI Ketua Bali masa bakti 2019-2020. Ayu Putudina Astuti sebagai Ketua UKM Jurnalistik STKI Ketua Bakti masa bakti 2019-2020. Niwen Kaniasi sebagai Ketua UKM Paduan Suara STKI Ketua Bali masa bakti 2019-2020. Nikomang Juli Adi sebagai Ketua UKM Tari STKI Ketua Bali masa bakti 2019-2020. Kepada mahasiswa kami mohon untuk naik ke atas. Penghargaan akan diserahkan oleh Wakatiga Bidang Kemahasiswaan. Satu, dua. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penghargaan kepada Niputu Sri Galuh Lestari sebagai tim STKI Ketua Bali dalam kegiatan National University Debating Championship atau NUDC yang diselenggarakan Stasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Nilul Eva Cayani
sebagai tim SDKIP Surabaya dalam kegiatan National University Debating Championship atau NUDC yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Di Komang Nada Kusuma sebagai tim SDKIP Surabaya dalam kegiatan Kompetensi Debat Mahasiswa Indonesia atau KDRI yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Nilo Rismayanti sebagai tim SDKIP Surabaya dalam kegiatan Kompetensi Debat Mahasiswa Indonesia atau KDRI yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Putu Yati Dirasari sebagai tim SDKIP Surabaya dalam kegiatan Kompetensi Debat Mahasiswa Indonesia atau KDRI yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Penyerahan penghargaan akan diserahkan oleh Wakil Ketua Bidang SEEM kepada Bapak Presiden. Lanjutkan dengan sesi kumpul bersama. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Penyerahan penghargaan dilanjutkan dengan peraih penghargaan kepada Ina Endrawat sebagai peserta terbaik dalam Prom Live Daring SDKIP Surabaya tahun 2020. Niwaya Ovinita Wikantara Pertani sebagai peserta video terbaik dalam Prom Live Daring SDKIP Surabaya tahun 2020. Dan sebagai peserta foto terfavorit dalam Prom Live Daring SDKIP Surabaya tahun 2020. Niputu Sri Galuh Lestari sebagai mahasiswa teraktif dalam kegiatan BEM SDKIP Surabaya tahun 2020. Ikomang Nada Muhammad sebagai anggota BEM terfavorit SDKIP Surabaya tahun 2020. Penghargaan akan diserahkan langsung oleh Wakapolda Bidang Kepemudaan kepada Bapak, kami persilakan.
Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Persilakan untuk duduk kembali. Demikianlah penyerahan penghargaan kepada dosen dan mahasiswa PKIP Suar Bangli. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba storytelling online SMA SMK Sebali. Juara 1 Iputu Puja Astuti, SMA Negeri 1 Susul. Juara 2 Nilo Eka Setiawati, SMA Negeri 2 Bangli. Juara 3 Iwayan Gita Rahayu, SMK Negeri 2 Bangli. Kepada para pemenang yang dipanggil namanya dipersilakan untuk maju ke depan. Hadiah diserahkan oleh Bapak Ketua Yayasan Kresna Adi Mandiri. Kepada Bapak persilakan untuk mendampingi di depan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang lomba storytelling online SMA SMK Sebali. Dilanjutkan dengan penyerahan hadiah pemenang lomba cerpen online SMA SMK Sebali. Juara 1 Alicia Gracia Hua, SMA Kalam Kudus Bali. Juara 2 Niluh Arisma Dewi, SMA Negeri 2 Bangli. Juara 3 Ikadek Chandra Dewi, SMA Negeri 2 Bangli. Kepada para pemenang yang namanya dipanggil dipersilakan untuk maju ke depan. Hadiah diserahkan oleh Bapak Ketua SPKIP Suar Bangli. Kepada Bapak kami persilakan. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Dengan sesi foto bersama. Diucapkan selamat kepada pemenang lomba. Dilanjutkan dengan penyerahan hadiah pemenang lomba
online SMA SMK Sebali. Juara 1 Nikoman Chandrika Dewi SMP Negeri 1 Semarapura. Juara 2 Sahayudita Karisma Putri SMP Negeri 3 Bali. Juara 3 Niputu Ayu Lespriani SMP Negeri 3 Kitaman. Kami mohon untuk para pemenang agar maju ke depan. Hadiah diserahkan oleh ruangan 1 bidang akademik kepada Bapak kami persilakan. Jadi 1, 2. Satu, dua. Lanjutkan dengan sesi foto bersama. Ucapkan selamat kepada pemenang lomba pidato online SMA SMK Sebali. Dilanjutkan dengan penyerahan hadiah pemenang lomba baca puisi online tingkat SD Sebali Timur. Juara 1 Made Anindya Padma Stuti SD Negeri 1 Taman Bali. Juara kedua Pane Kadek Sri Purnami SD Negeri 1 Taman Bali. Juara ketiga Niputu Ari Trina Ardeni SD Negeri 2 Sulahan. Pada para pemenang lomba kami persilakan untuk ke depan. Hadiah akan diserahkan oleh perwakilan dari Bank BPD Cabang Bali. Untuk Ibu kami persilakan. Di sini dulu. Oke, 1, 2. Dilanjutkan Oke, dengan 1, sesi 2. foto bersama. Oke, 1, 2. Hadirin yang berbahagia, acara yang ditunggu-tunggu akan segera terlaksana, yakni acara pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Ketua SDKIP Suarbanggi yang didampingi oleh Ketua Yayasan Kena Adi Mandiri dan Waka SDKIP Suarbanggi. Kepada petugas dan Bapak dipersilakan.
Acara pemotongan itu akan dilakukan oleh Bapak Ketua SDKP Suar Bangli yang didampingi oleh Bapak Ketua Yayasan Krishna Andi Mandiri dan para warga. Kebutuhan sekali lagi yang ini kita ucapkan selamat kepada SDKP Suar Bangli yang telah berulang tahun ke-11. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Silakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara di ke-11 SDKP Suar Bangli hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak yang terlibat dan berpartisipasi dalam acara lomba. Kami juga mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam serangkaian acara di ini. Kami ucapkan terima kasih. Akhir kata kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Untuk para pemenang lomba storytelling, mohon mendekati sumber suara. Terima kasih. Sekali lagi kepada para juara lomba storytelling tingkat SMA SMK Bali dan peserta agar mendekati sumber suara. Lembaga dasar, kembangkan pendidikan dan merata, membina generasi harapan bangsa, meraih masa depan yang cemerlang.
nasional di STKIP Suar Bangli. Marilah putra-putri Indonesia membangun pribadi budaya bangsa, takwa berbudi dan berakhlak mulia, cerdas kreatif dan berinovasi, tingkatkan keahlian dan keterampilan, membentuk tenaga profesional, jadilah insan cakap dan bermartabat, membangun masyarakat sejahtera. STKIP Suar Bangli selalu mengabdi, tingkatkan pendidikan bangsa, siapkan sumber daya di bidang kependidikan.